Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wa imamil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Sobat Menara Kampus TV UIN Sunan Kudus yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan ini saya akan memberikan beberapa hal yang terkait dengan keagamaan. Kami akan memberikan judul pada kesempatan ini yaitu mendidik anak dengan hati. Para pemirsa Sobat Menara Kampus TV UIN Sunan Kudus yang berbahagia. Manusia sejatinya atau pada dasarnya mempunyai potensi ilahiyah, mempunyai potensi ketuhanan, mempunyai potensi religiositas pada dasarnya. Bahkan sebelum lahir sampai awal dia dilahirkan oleh ibunya. Namun dalam pertumbuhan fisik dan perkembangan psikis dan spiritualnya ada sebagian yang mampu mempertahankan eksistensi, mampu menjaga, mengawal nilai-nilai itu, ada yang tidak bisa mengawal atau menjaganya. Bisa berubah karena terpengaruh oleh situasi lingkungan, baik keluarga, sosial, masyarakat, budaya, dan lain sebagainya. Terkait dengan manusia itu punya potensi ilahiyah. Allah berfirman dalam Al-Quran surat Al-A'raf ayat 172. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh akhadha rabbuka min bani adama min zuhurihim dzurriyyatahum asyhadahum ala anfusihim alastu birabbikum qalu bala sayyidina antaqulu yaumil qiyamati inna kunna an hadza ghafilin. Ayat ini secara garis besar kita bisa menyimpulkan bahwasanya Allah menciptakan manusia melalui Nabi Adam beserta dzurriyyah atau keturunannya. Itu Allah juga mempersaksikan pada mereka, para jiwa, para roh manusia itu sebelum lahir dengan mengatakan alastu birabbikum, bukankah aku ini adalah Tuhanmu? Kata Allah, mereka menjawab qalu bala syahidna, tentu ya Allah, kami bersaksi engkau adalah Tuhan saya. Ini merupakan sebuah bukti bahasanya kita punya nilai-nilai ketuhanan pada awalnya. Namun ada perubahan-perubahan yang barangkali sekarang apalagi adanya anak-anak yang lahir di generasi Z, saya mengatakan generasi Zoomer, generasi digital, di mana mereka selalu instan berkomunikasi melalui digital dan sebagainya. Ini tantangan tersendiri. Nah, pendidikan ini adalah sebuah gerakan usaha untuk memberikan kontribusi besar di dalam menjaga anak-anak sampai pada akhirnya nilai-nilai ketuhanan itu bisa terjaga sampai akhir. Ya. Para pemirsa Sobat Menara Kampus TV UIN Kudus yang berbahagia. Di momen yang suci ini, bulan Ramadan yang karim, bulan penuh rahmah, penuh maghfirah, itqu minan nar, di 10 hari terakhir nanti. Ya, marilah kita jadikan sebagai kawah candra di muka. Kita jadikan wadah, momen khusus yang mulia ini, momen yang suci ini untuk mendidik anak kita menjadi orang-orang yang benar-benar soleh-solehah melalui hati, yaitu dengan melatih kesabaran untuk menahan diri secara fisik, makan minum, berpuasa, juga menahan diri secara psikis rohani dari segala penyakit hati, kata-kata kotor, iri, dengki, dan segala kemaksiatan. Sisi lain, mari kita didik anak kita dengan hati, sepenuh hati di bulan suci ini dengan cara memberikan mereka
belajar berempati, bersedekah, merasakan bagaimana rasanya lapar, sehingga mereka mau bersedekah, beramal dengan baik. Ini merupakan momen yang penting untuk kita jadikan sebagai pendidikan anak dari hati, khususnya kita sebagai orang tua. Sobat Menara Kampus TV UIN Sunan Kudus yang berbahagia. Di samping itu, marilah kita didik anak kita dengan hati, setulus hati, sepenuh hati di bulan yang suci ini. Tentunya dengan cara lemah lembut, kasih sayang. Allah berfirman di dalam Al-Quran surat Ali Imran 169, Bismillahirrahmanirrahim. Fabima rahmatim minallahi lintalahum walau kunta faddan walidul qalbi lang faddu min haulik, dan seterusnya al-ayah. Maka dengan sebab rahmat Allah lah engkau Muhammad berbuat kasih sayang kepada mereka. Tapi seandainya walau kunta faddan walidul qalbi lang faddu min haulik, seandainya kamu berbuat keras, kasar, tentu mereka akan menjauh dari kamu. Maka dari itu, marilah kita jadikan momen ini untuk mendidik anak dengan hati, punya empati, penuh kasih sayang, penuh kesabaran, penuh cinta, dan sebagainya. Sehingga kita menjadi hamba-hamba Allah soleh-solehah, karena kita harus bisa merubah anak-anak menjadi anak-anak yang benar-benar meninggalkan dunia, tentu dengan membawa iman dan Islam. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Janganlah kamu mati nanti kecuali dalam keadaan Islam. Dan yang terakhir, perlu saya sampaikan bahwasanya manusia itu lahir itu fitrah, maka kita harus berubah, merubah dan sebagainya. Rasul bersabda, ma min mauludin illa yuladu al fitrah fa abawahu yuhawidanihi ayunassiranihi ayumajjisanihi. Manusia itu fitrah sebenarnya, itu lahir fitrah. Orang tuanya lah, lingkungannya lah yang membuat ia menjadi Yahudi, Nasrani, atau Majusi. Artinya lingkungan kita, usaha kita bersama-sama, budaya kita, sosial kita harus merubah anak-anak menjadi anak-anak yang tetap iman dan Islam. Demikian yang saya sampaikan di program Sabar sebuah Serbi Ramadan di Kampus TV UIN Sunan Kudus. Bila ada kurang bisa mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fakultas Dakwah dan Komunikasi Islam UIN Sunan Kudus hadir mencetak generasi dai intelektual yang adaptif, moderat, dan berdaya saing global. Program studi bimbingan konseling Islam melaksanakan pendidikan dan pengajaran pada berhaluan nilai-nilai Islam yang unggul dalam pengembangan ilmu dan teknologi integratif berwawasan global. Program studi komunikasi dan penyiaran Islam berbasis unggul dalam pengembangan ilmu dan teknologi integratif berwawasan global, menghasilkan lulusan program studi manajemen dakwah yang profesional dan mampu bersaing. Program studi pengembangan masyarakat Islam mempunyai visi bidang pengembangan masyarakat berwawasan unggul dalam pengembangan ilmu dan teknologi integratif berwawasan global. Program studi pemikiran politik Islam yang unggul dalam pengembangan ilmu dan teknologi integratif berwawasan global.